Mari kita baca ayat dari kitab Matius 13:47 sampai 50. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan keluar memisahkan orang jahat dari orang benar dan mencampakkan mereka ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Perumpamaan ini bergerak langsung ke arah akhir. Namun ia tidak dimulai dari penghakiman. Ia dimulai dari proses pengumpulan yang luas, terbuka, dan tidak selektif. Pukat mengumpulkan berbagai jenis ikan tanpa seleksi awal. Tidak ada kriteria yang bekerja di tahap ini. Kebercampuran kembali menjadi kondisi normal, bukan penyimpangan. Struktur ini paralel dengan perumpamaan sebelumnya. Ada pola yang diulang, bukan variasi kebetulan. Pemisahan tidak terjadi di laut. Ia terjadi di pantai, di tempat yang berbeda dari lokasi aktivitas, di ruang yang tidak sama dengan ruang proses. Tindakan menentukan ditunda sampai proses selesai. Akhir tidak dihadirkan di tengah jalan. Ia tidak diselipkan sebagai koreksi dini. Perumpamaan ini menegaskan bahwa penghakiman adalah tahap tersendiri. Ia bukan perpanjangan dari proses sehari-hari. Ia berdiri terpisah secara fungsi dan waktu. Ia juga bukan tugas yang dibagikan kepada semua pihak. Tidak ada pelimpahan otoritas ke dalam proses penangkapan. Pemisahan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk. Waktunya juga telah ditentukan, bukan oleh manusia, bukan oleh kondisi darurat. Ungkapan setelah penuh menjadi penanda penting. Pukat tidak ditarik sebelum waktunya. Tidak ada tarikan prematur demi kejelasan. Proses pengumpulan harus mencapai batasnya. Teks tidak menjelaskan ukuran penuh. Tidak ada indikator kuantitatif. Ketidakjelasan itu dibiarkan. Respons manusia dalam perumpamaan ini hampir tidak disoroti. Tidak ada refleksi batin nelayan. Tidak ada evaluasi emosional. Fokusnya bukan pada reaksi nelayan. Fokusnya pada urutan tindakan, pada keteraturan yang tidak tergesa-gesa. Ada waktu menangkap, ada waktu memilah. Dua waktu itu tidak tumpang tindih. Dengan cara ini, teks membatasi dorongan mempercepat akhir. Ia menahan hasrat untuk memastikan lebih awal. Manusia sering ingin kepastian lebih dini, namun perumpamaan ini menolak logika itu. Ia tidak memberi ruang bagi manipulasi waktu. Akhir tidak bisa dipanggil sesuka hati. Ia datang pada waktunya sendiri, bukan sebagai respons terhadap kecemasan manusia. Ketegangan muncul karena pemisahan digambarkan serius. Teks tidak melembutkan konsekuensi. Bahasanya tidak simbolis untuk menghindar. Namun konsekuensi itu tidak digunakan untuk menekan pendengar sekarang. Ia diletakkan di ujung, bukan di tengah proses. Tekanan ditahan sampai waktunya, bukan disebarkan sepanjang jalan. Perumpamaan ini juga menegaskan batas peran manusia. Manusia terlibat dalam proses, tetapi bukan penentu akhir. Mereka berada di antara awal dan akhir. Di ruang itulah mereka hidup, ruang yang aktif tetapi tidak berdaulat penuh, dan ruang itu tidak memberi kontrol penuh. Teks ini tidak menjelaskan bagaimana menilai ikan sekarang. Ia tidak memberi kriteria operasional. Ia tidak menyediakan alat klasifikasi dini. Ia hanya menyatakan bahwa pemisahan akan terjadi. Kapan dan bagaimana sepenuhnya ditentukan kemudian. Itu cukup untuk menjaga ketegangan. Narasi ini tidak memberi kepuasan cepat. Ia juga tidak mengundang spekulasi detail. Akhir diakui sebagai nyata, tetapi tidak dipersempit dalam detail. Pembaca tidak diberi akses lebih awal. Ketidakpastian dipertahankan sebagai bagian dari struktur, bukan sebagai kelemahan narasi. Dengan perumpamaan ini, kerajaan Allah digambarkan memiliki akhir. Namun akhir itu tidak dipercepat demi ketenangan manusia. Ia berdiri sebagai horizon,
bukan alat tekanan harian. Akhir tetap datang, tetapi waktunya tidak bisa direbut.